Jadi dia ini mempunyai apa ya, profesi atau menawarkan jasa sebagai seorang ini reviewer CV. Gue nggak mau melabeli diri gue HR influencer atau whatever it is ya. Yeah. Karena menurut gue HR ya HR, influencer. Yeah. Kalau misalnya HR influencer ya bisa dua hal ya, bukan pasti. Yang satu, wah dia kerjaannya mungkin ya bisa sambil side hustle lah jadi influencer. Atau yang kedua, dia tidak serius jadi HR. Jangan sampai ya yang jadi koplok apa nih? Ada recruiter nih atau orang talent acquisition ngelihat kandidat, ternyata si kandidatnya sedang nge-like post-post kayak begitu. Kan kita nggak tahu apa yang dipikirannya, kayak wah berarti nih orang nih senang drama nih, jangan diterima deh. Bisa jadi kayak begitu. Nah bagian kelima ini penting. Apa tuh 5? Skills and certification. Oke. Dan sertifikasi ini ya, yang gue pengen mumpung kita bahas ini, lu lihat nggak dari 2020 banyak yang bikin webinar berhadiah sertifikat. Sertifikat itu of participation doang. Iya. Kertas begitu apa sih? Selamat datang di Merge Room, kerja terus mati belakangan bersama gua Andri. Dan untuk episode kali ini gua kedatangan seorang guest. Dia ini seorang HR practitioner, Alvin Tantio. Apa kabar bro? Baik kabarnya. Ayo. Baik juga nih kabarnya. Baik dong. Mantap lah. Tapi topik yang mau kita bahas kali ini nih, ya siap-siap lah kalau Anda suka gibah. Saatnya ya. Iya. Nah bro, gua melihat ada suatu fenomena nih di sebuah sosial media yang namanya LinkedIn. Yang biru-biru itu ya. Yang biru-biru ada LinkedIn influencer. Sebenarnya LinkedIn influencer tuh udah inilah ya, udah sering kita dengar lah ya. Iya. Tapi kemarin nih ada secara spesifik nih menurut gua ini entah gue bilangnya menarik atau apa ya. Mungkin biar bahasanya halus menarik lah ya. Unik ya. Atau ini membagongkan. Membagongkan ya. Jadi dia ini mempunyai apa ya, profesi atau menawarkan jasa sebagai seorang ini reviewer CV. Waduh. Dia nge-review CV bro. Tapi yang gue lihat kalau ngelihat profile dia ini ternyata bukan orang dari ini ya HRD ya. Nah lu sebagai orang yang gue lihat juga nih bro, lu di LinkedIn juga followers tuh banyak. 124.500 Iya, sekian lah iya. itu. Banyak lah sebenarnya kan kalau mau di ini ya, di endorse tuh bisa lah open endorsement kan. Bisa. Iya. Tapi nggak gua ambil. Tapi lu nggak ambil. Nah ini gimana bro? Lu ngelihat orang yang nge-review CV dan ini kayaknya banyak banget di ini ya, di Twitter lagi banyak yang sebenarnya lebih banyak yang ini sih yang buka jasa gitu ya di Twitter juga. Kalau Twitter gue nggak lihat sih, cuman kalau di Twitter lebih banyak orang yang mempertanyakan. Gue halusin tuh bahasanya, mempertanyakan. Resah. Ya resah terhadap ini. Gimana bro? Jadi gini ya, menurut gue nih kita ini jawabannya tergantung. Tergantung apa? Karena gini, ngomongnya soal nge-review CV. Iya. Yang pertanyaan pertama adalah nge-reviewnya bener nggak? Nge-reviewnya bener atau enggak? Nah tapi kalau mau tahu itu kan lu harus bayar dulu nih. Bayar nih. Iya. Yang pertanyaan kedua, bayar berapa sih? Gue pengen tahu nih. Atau lu pernah ini nggak, coba nggak? Masalahnya gue nggak butuh sih, gue nggak tahu makanya harganya berapa. Lu coba deh. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, ini mungkin membuat orang shock ya. Gue juga melakukan review. Oke. Tapi yang gue lakukan adalah konsultasi modelnya. Konsultasi. Iya. Jadi bukan kayak orang submit CV, terus gue tak beres, gue kirim, bayar, enggak. Gue selalu bilang ke orang-orang gitu ya, lu bisa cek di Instagram atau LinkedIn gue, itu ada click for personal inquiries. Kalau diklik, itu ada tuh tata caranya gimana, bisa ngebook konsultasi sama gue. Nah, mungkin gue sharing dari sisi gue nih. Kalau yang gue lakukan adalah orangnya konsultasi. Biasa gue sih pakai Google Meet. Oke. Karena kalau pakai Zoom gratis 40 menit habis. Google juga nanti sebentar lagi berbayar. Oh iya? Kalau lebih dari 1 jam. Oh nggak apa-apa. Kan yang nanti kan, by the way konsultasi sama gue juga berbayar. Oh, lu juga ngecas. Tapi hati-hati. Okay. Makanya tadi kan gue selalu nanya, yang pertama bener nggak? Yang kedua berapa harganya? Iya. Yang ketiga beneran kasih dia kesempatan untuk berhasil nggak? Kesempatan untuk berhasil. Betul. Karena gini ya, yang gue lakukan, kita nyambung dikit. Yang gue lakukan adalah orang konsultasi, kita online. Gue nggak prefer offline sih. Gue online. Gue akan ngobrol sama dia. Gue share screen. Share screen, oke. Share screen, ya. Dia bisa ngeliat gue ngerjain apa. Gue akan bikin resume orang itu dari nol, dari scratch. Jadi bukan reviewer. Lu bikinin dari nol. Lu punya, gue pakai Microsoft Word ya. Ya buat brand Microsoft nggak apa-apa lah ya.
Satu halaman kosong, gue bikin dari 0 sampai itu jadi. Biasa rata-rata itu 1 jam sampai 2 jam. 1 jam sampai 2 jam. Betul. Tapi orangnya bareng sama gue. Jadi di situ kan gue consult nih sama dia consult ke gue lah. Nah, modelnya adalah gue tanya misalnya, kamu preference seperti apa sih karir? Menurut kamu strength kamu apa segala macam. Terus gue gali, karena banyak sekali orang yang istilahnya tidak bisa membahasakannya. Gitu. Nah, terus akhirnya banyak tuh yang udah berhasil. Terus udah itu biasanya dia akan nanya juga, kalau interview gimana? Nah, itu gue share juga. Pertanyaannya, Vin, kok lu tega sih mengkomersialisasi itu? Kita simpan dulu. Kalau mau versi yang free, itu gue ada dibikin di YouTube video terkait membuat resume atau CV yang benar. Itu ada 2 part 1, part 2. Sama ada juga interview yang 3 gagal. Interview yang 3 gagal. Jadi kalau gue sih fair-fairan aja. Kalau misalnya nih teman-teman, wah gak mau yang berbayar deh sama si Alvin, tapi mau mendapatkan sesuatu yang istilah mereka bisa bikin sendiri tanpa perlu bayar kayak yang di Twitter itu sama si mungkin kita sebutnya bapak atau ibu X tadi, itu ada. Terus yang bayar buat apa dong? Kalau dia pengen tahu lebih detail, kalau dia pengen diskusi yang lebih ke career planning, negosiasi gaji, nah itu gue bisa bantu. Gitu. Itu dari gua. Mungkin lu punya tanggapan dulu nggak nih? Kok jadi jangan-jangan nih kenapa mau ngomentarin si itu? Ternyata si Alvin lakuin juga nih. Nah, gimana tuh? Kenapa lu juga melakukannya? Sebenarnya gini bro. Gue sih nggak masalah ya kalau ada orang emang mau buka jasa seperti itu ya. Tapi balik lagi nih, orangnya kompeten nggak, kredibel nggak untuk melakukan itu. Betul. Gitu loh. Karena kan ya kita tahu banyak orang ngonten ya ujung-ujungnya kita nggak tahu dia sebenarnya motifnya apa ya. Satu motifnya dan kedua dia paham nggak sebenarnya dengan konten itu. Betul. Apa yang dia sampaikan itu kan sebenarnya kan. I see. Jadi gini, kalau gua tuh awalnya gua mulai di tahun 2020. Oke, 2020. Jadi 2020 yang istilahnya bikin gua agak sedih adalah banyak sekali layoff. Banyak orang nggak dapat kerja. Iya, karena pandemi. Karena pandemi. It happens gitu. Di satu sisi gue merasa, gue pengen lah punya semacam CSR-an lah. Tapi dari gue gitu. Dan yang gue lakukan apa? Gue buka loket itu kelas free, gratis gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau track gitu ya, lihat aja LinkedIn gue 2020. Gue sering sekali ngepost free session. Gue ngajarin orang bagaimana nih membuat resume yang benar, bagaimana melakukan interview yang benar, bukan ngasih jawaban template. Karena kalau kita lihat di TikTok, di LinkedIn, di Instagram, orang ngasih, jika ditanya ini jawabnya ini, jika ada pertanyaan ditanyakan jawabnya apa. Nah, gue nggak mau kayak gitu. Iya, karena jadi kayak bener salah. Padahal nggak gitu. Nah, makanya gue bikin tuh dari 2020, gratis dulu, free. Jadi gue ngabisin tuh setiap hari dari jam 7 sampai jam 11 malam tuh. Kadang ada 2 orang, 4 orang, masing-masing one on one, itu gue bantuin. Sampai ada kejadian nih yang menurut gue agak nyebelinnya gini. Ada satu cowok nih ya. Dia usia 22 tahun. Kak, saya udah 2 tahun nih, hampir 2 tahun. Ngelamar kerja gak dapat-dapat. Terus udah itu, kenapa? Dia ceritalah. Terus gue lihat, ya dia mestinya bisa sih. Saya cila sama gue, free, waktu itu free. Nah, waktu itu free, ngobrol. Terus pada akhirnya, udah 3 bulan. Gue tanya, lu udah dapat kerja belum bro? Belum. Ditanya kenapa? Bingung. Gue tanya, kenapa kok bisa bingung? Itu loh, orang-orang lain udah dapat kerjaan. Dari yang fresh graduate, dari yang orang kena layoff, udah dapat kerjaan semua kok, gajinya bagus. Kok lu bisa gak dapet? Nah, diselidik, ternyata emang orangnya kagak serius. Tahu nggak? Itu yang membentuk, gue punya pemikiran, kayaknya dia gak serius karena gak bayar. Karena nggak bayar. Jadi karena di Indonesia banyak sekali orang yang istilahnya kayak, kalau ini gratis, berarti ilmunya abal-abal. Kalau ini gratis, berarti mungkin besok ada lagi. Nah, itu yang akhirnya jadi pertimbangan satu. Pertimbangan kedua, gue buka sesi juga kan kayak, saya buka kelas nih, peserta bisa sampai 300 gitu ya, pakai Zoom waktu itu premium. Gue cerita, ya udah yang mau daftar, gue kirim Google Form-nya, orang bisa daftar, nanti hadir ya tanggal sekian jam sekian. Nah, full pendaftar 300, yang datang berapa? Tebak. Have a guess lah, number. 10% dong paling. Yes, cuma 35. Iya, cuma 30-an palingan. Ya. Terus gue mikir kayak, waktu itu posisinya gue udah sekitar 20-30 orang lah dapat kerja. Terus gue mikir, yang daftar 300, peminatnya banyak. Terus yang datang cuma 35.
ada apa ini? Gue melakukan eksperimen. Gue bikin nih maksimal peserta 100. Daftar 100 tuh, penuh. Tapi kali ini bayar 15.000. Bayar 15.000, oke. Yang datang berapa? Tebak. 80% ada? Yes, 85 orang datang. Oke. Jadi secara persentase lebih niat. Ya. Tapi kenapa sih istilahnya gue melakukan itu? Satu, gue sebel. Okay. Karena yang pertama tadi tuh udah 3 bulan kagak ada bekerja. Dulu gak dapat apa-apa. Padahal gue udah ngajarin ini. Gue gak dapat apa-apa. Yang kedua, gue menghargai waktu gue juga dong. Karena ibaratnya, gue capek-capek, mending gue tidur, mending gue pacaran, mending gue ngapain gitu, menurut gue. Sehingga pada akhirnya waktu itu gue bikin, udah 15.000 deh. Nah, inilah yang kemungkinan dicontoh nih sama oknum-oknum. Apa yang lu waktu itu lakukan nih? Iya, karena gue bikinnya sesekali doang, sebulan sekali. Jadi waktu itu Juli 2020, Agustus 2020, September 2020, supaya orang serius. Dan nggak gue balikin duitnya. Ya, maksudnya gue ngajarin sesuatu yang mahal gitu loh. Bayangkan gini ya, lu bayar 15.000, tapi lu bisa jadi manajemen trainee di sebuah perusahaan, dapat 10 juta. It's super cheap, man. Iya, benar, murah banget sih. Murah banget. Makanya ini yang nyambung ke kalimat pertama gua. Si orang yang di Twitter lagi meresahkan ini tuh hasilnya dari dia membuat orang tersebut bisa dapat gaji yang mumpuni nggak? Atau jangan-jangan itu jadi pekerjaan utama dia, cari duit. Karena kalau gua itu bukan kerjaan utama, itu CSR gua. Duit gua dapat dari yang lain. Tapi kalau brandingan dia di LinkedIn itu sih kayaknya memang tuh jadi salah satu pekerjaan utamanya dia ya. Jadi sumber income malah. Iya, jadi sumber income kan. Gila. Kayaknya gua nggak tahu. Tapi soalnya dia tulis itu kalau di LinkedIn kan ada profilnya ya. Di bawah nama itu kan ada tuh. Lu tuh apa? Lu sebagai kita mau masukin apa gitu ya, misalnya HR expert atau misalnya seorang sales supervisor, marketing expert. Ya kalau dia kan reviewer CV lah. Oh ya? Intinya gitu sih. Udah jadi profesi berarti? Ya mungkin bisa jadi. Tapi gini loh bro, yang menarik gini. Tadi kan lu bilang kalau orang berbayar jadinya lebih ini ya, lebih serius dibandingin free ya. Apa ini aja nih podcast kita bikin berbayar aja kali ya? Iya, kayaknya dengan berbayar. Subscription ya? Iya. Subscription. Jadi kalau mau nonton misalnya episode ini nih harus bayar. Ya udah. Ya kita cuanin aja udah. Oke. Berarti nanti dari menit ini berbayar ya? Dan nonton 0 sama aja bohong. Iya. Tapi nantilah kalau misalnya kita bikin podcast lagi mengenai nego gaji tuh yang selama ini gue bikin berbayar, mungkin di e-commerce bisa. Oh iya, bisa juga tuh. Nah itu berbayar, murah aja, goceng-goceng aja, it's okay. Oh iya. Buat bayar listrik nih mahal kan? Oh, iya. Bener juga sih, ini lampu nih berapa watt nih? Iya mahal, bener. Makanya nih. Ya teman gini bro, gue nih penasaran sebenarnya dengan fenomena LinkedIn influencer ini bro. Lo sendiri dengan followers 120.000 lebih itu di LinkedIn, harusnya lu bisa dong mengklaim atau membranding diri lu atau jadi apa? CV reviewer kah, LinkedIn influencer kah, atau juga ada ini LinkedIn apa sih namanya itu, Top Voice ya? Gue sempat lihat Top Voice. Iya, LinkedIn Top Voice. Oke. Oh itu ada tuh, tapi kalau yang Top Voice yang gue tahu yang di Singapura tuh ada tuh si Pak David Wee. Itu emang bagus, dia sering share. Cuma kalau di Indonesia kayaknya Top Voice-nya tidak ada. Cuman Top Voice itu maksudnya gimana sih Top Voice itu? Yang gue tahu ya dari ngobrol sama Lani Wijaya, ibaratnya itu tuh orang yang aktif di LinkedIn dan dia tuh memberikan sharing, ya istilah memberi impact kepada orang lain. Oh ini LinkedIn yang kasih memang? Memang ada programnya ibaratnya. Oke. Betul. LinkedIn yang kasih. Kalau LinkedIn influencer tidak tahu. Tidak tahu. Itu suka-suka orang. HR influencer tidak tahu. Dan kalau gue sih gue nggak mau melabeli diri gue HR influencer atau whatever it is ya. Karena menurut gue HR ya HR, influencer. Kalau misalnya HR influencer ya bisa dua hal ya, bukan pasti. Yang satu, wah dia kerjaannya mungkin ya bisa sambil side hustle lah jadi influencer. Atau yang kedua, dia tidak serius jadi HR. Dia tidak serius jadi HR. Bisa dua ya, makanya gue nggak bilang pasti dong. Nggak fair dong, karena kan workload beda-beda men. Gitu. Makanya gue paling nggak mau deh. Kak Alvin HR influencer ya? Bukan, saya HR. Gitu. Tapi lu secara ini ya di sosmed kan lu juga punya. Tadi balik lagi lu punya followers banyak kan. Sharing-sharing juga, betul. Iya. Sebenarnya gini, balik lagi bro. Lu kalau mau manfaatin dari jumlah followers itu, sebenarnya kan bisa kan. Ya at least endorsement lah dapat lah gitu. Kenapa bro? Kenapa lu nggak mau manfaatin? Sebenarnya kan orang pada pengen seperti itu.
Iya. Apalagi di Indonesia nih ya, yang marketnya market banget gitu kan. Iya kan. Satu sih, kalau gue bilang ya mungkin ini agak kayak PPKN, nurani bro. Maksudnya nurani itu gimana? Gini, gue nggak mau memonetisasi itu, tapi kan lu berbayar, Vin. Yang itu kan karena gue kasih impact juga dong. Ya, jadi gue nggak mau memonetisasi dengan cara yang jahat, dengan cara yang istilahnya cuma buat cari followers kah atau cari popularitas, gue nggak mau. Yang kedua adalah gue kerja di perusahaan nih, ya bisa dicek kan di LinkedIn gue kerja di perusahaan apa. Gue punya kesadaran nih sebagai karyawan dan juga sebagai orang HR, kita harus menjaga risk and reputation-nya nih dari company. Misalnya ada yang kasih apa ya, Vin mau endorse dong obat kuat di LinkedIn, ya nggak mungkin. Gue ambil obat kuat, biasanya tuh siapa? Aseng yang jual ya? Koaseng, ya. Pil biru. Kok lu tahu sih? Pakai ya? Udah pelanggan. Di sepanjang jalan ya? Di biasa main di Hamburg Gajah Mada kayak gitu. Beli durian. Durian mah nggak besar. Ya terus. Lanjut ke yang tadi gitu ya. Gue merasa nggak proper jadinya. Itu kan kita ada risk lah, reputation. Kalau tadi obat kuat itu bercandaan lah. Tapi kayak misalnya nih, endorse soal HR tools, atau sesuatu yang menggiring orang untuk memakai suatu produk yang bisa diasosiasikan dengan perusahaan gue. Nah itu gue gak mau. Tapi kalau misalnya dia sharing, waktu itu gue sempat share lah beberapa kali dari salah satu brand. Jadi dia menawarkan supaya gaji karyawan tuh bisa diambil in advance berdasarkan hari dia udah bekerja berapa banyak. Tapi dia nggak pernah hard selling, dia kasih tips. Nah itu gue masih fine. Tapi kalau sampai misalnya kayak gunakan produk ini sekarang dan dapatkan diskon 30% untuk 1.000 user, gue nggak mau kayak gitu. Karena takutnya diasosiasikan dengan tempat kerja gue sekarang pakai itu, padahal belum tentu. Betul. Kecuali official kerjasama ya, which is ya jarang kayak begitu. Jadi balik lagi sih. Dan poin nurani yang berikutnya adalah gue nggak mau membohongi orang gitu. Kayak misalnya dengan apa, jual cerita palsu kayak, terus apa kayak kasih tips-tips yang istilahnya kejar durasi ya. Karena kan sekarang di TikTok banyak tuh 1 menit, tapi dia kasih tips-tips yang sesat. Sesat gimana? Misal ngajarin cara nego gaji. 1, Anda harus tahu detail perusahaan itu kira-kira kita bisa nego seberapa jauh. Itu kan kita nggak tahu ngambil data dari mana, nggak disebutin. Yang kedua, Anda harus tunjukkan Anda pintar. Iya, tapi nggak tahu tunjukkan Anda pintarnya gimana, nggak disebut. Yang ketiga, ketika ada kesempatan Anda ditanya, apakah Anda pertanyaan, Anda bisa bertanya, misalnya, menurut Bapak sebagai yang merekrut saya, apakah saya pantas untuk posisi ini? Oh tidak. Nah kalau di kayak gituin kan nggak bisa. Ya udah mati skakmat kan lu, mati kan. Ada loh influencer nyaranin kayak begitu. Ketika nego gaji dan itu kayak ya elah gitu kan. Jadi gue nggak mau tuh kayak gitu-gitu. Gue sih ada bikin konten di YouTube. Bisa carilah pakai nama gue gitu ya, Alvin Tantio. Itu ada cara bikin CV atau resume yang benar, interview anti gagal ala gue, sama tips menjadi MT dan beberapa poin lainnya. Yang videonya cukup panjang durasinya, 15 menitan, 20 menitan. Karena gue merasa hal-hal seperti itu nggak bisa dikejar tayang dengan video semenit gitu loh. Jadi gue nggak akan istilahnya menggunakan LinkedIn buat apa istilahnya buat gue cari duit yang kecil-kecil tapi ngebohongin orang, impactnya kagak tahu juga kayak gimana gitu loh. Iya. Cuman LinkedIn itu bro ya, kan gue sering lihat ya banyak orang tuh sering share cerita-cerita panjang banget gitu kan, ya kan yang baca kayak baca ini ya, cerita sedih, motivasi. Itu sebenarnya itu reels atau real story atau ini nggak sih? Atau memang jangan-jangan ada, kalau meme kan ada meme generator ya? Ini ada set story generator. Set story generator jangan-jangan. Tapi soalnya gue sering lihat itu hampir tiap hari loh. Ada cerita baru bro. Gue bilang wah ini hidup penuh drama. Terus gue coba refleksi dengan diri gue ya. Gue tiap hari nih, bangun pagi, gue nganter istri gue kerja, habis itu gue buka laptop, kadang refresh, gue main game Football Manager, habis itu udah gue makan siang. Kok cerita gue membosankan banget. Sedangkan nih orang ceritanya nih keren banget dan gak cuma satu kan orang. Sedih, ya abis apa? Jalan di pinggir jalan, kepanasan, kehujanan, kecipratan mobil, terus datang, terus si rekruter ngomong, saya menemukan orang yang kecipratan gini, tapi saya tidak mengusirnya.
Lalu saya interview, ternyata dia brilian. Saya tawarkan gaji 10 kali lipat dari gaji dia sekarang. Banyak gitu kan? Banyak yang kayak gitu tuh. Jawaban gua adalah kita tidak tahu itu benar apa salah, ya. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Kita harus pilih dan pilah, bro. Ya gimana pilih dan pilah? Pilih dan pilah gampang. Itu kan cerita panjang, ya. Lu ambil beberapa kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, lu copy, lu paste di search bar LinkedIn. Nanti muncul tuh, wah dari semua negara ada, siapa aja yang ngepost. Kopas dong. Kopas. Berarti nggak ini dong. Belum tentu real. Tapi ada nih di Indonesia ya, nggak nyebut nama. Beberapa orang. Lu itu udah hehe. Adalah satu orang yang istilahnya followersnya banyak sekali di atas saya, ya. Tapi ya itu sering ngepostnya tuh cerita yang menurut saya kayak, is it true? Ini bener gak sih? Yang kedua adalah kok kayaknya jadi kayak terlalu didramatisasi gitu loh. Dan itu bukan ranahnya. Karena kalau gue nih sebagai pengguna LinkedIn, gue merasa LinkedIn itu adalah platform untuk sharing capacity kita, knowledge kita. Bukan buat sharing cerita sedih, bukan buat sharing kayak cerita anak saya berulang tahun, saya telah mengumpulkan Rp20.000 setiap hari demi membeli kue seharga sekian. Bukan buat cerita-cerita kayak gitu. Emang ada cerita kayak gitu? Ada. Saya ulang tahun. Ada. Saya berjuang gini mengumpulkan, masukin celengan ayam, lalu memberikan untuk anak saya. Dan pada hari ulang tahunnya, di hari ke-60 saya ngumpulin duit, saya pecahkan. Lalu saya membeli kue coklat ke sebuah bla bla bla. Yang gue bingung kok bisa sampai sedetail itu. Beli kue coklat di mana? Mungkin jangan-jangan disebutin juga temperaturnya berapa. Itu menurut gue aneh. Ya, jadi menurut gue nih ketika ada misalnya orang yang membuat cerita yang terlalu lebay di LinkedIn, lu kudu hati-hati deh. Ini LinkedIn atau udah kayak si Facebook? Facebook bener kan? Kan beda penggunaannya, tujuannya. Kalau Facebook ya buat connect lah, buat hi apapun. LinkedIn kan buat profesional. Iya, betul. Nah, jangan sampai ya yang jadi koplok apa nih? Ada recruiter nih atau orang talent acquisition ngelihat kandidat, ternyata si kandidatnya senang nge-like post-post kayak begitu. Kan kita nggak tahu apa yang di pikirannya, kayak wah berarti nih orang nih senang drama nih, jangan diterima deh. Bisa jadi kayak begitu. Jadi backfire ya. Jadi backfire. Jadi dampaknya tuh bukan karena cuma nge-like kok, cuma nge-reshare kok. Pikirkan social impact-nya dan pikirkan impact ke diri lo. Iya bener. Yang ada lu bikin recruiter jadi ilfil. Iya ilfil lah. Kayak anjir apaan nih orang kayak begini. Apalagi ngikutin saran-saran dari influencer yang informasinya sesat gitu loh. Tapi gue pernah lihat bro ya, ini kalau gue lihat secara profilnya, ini memang HR bro. Tapi dia sering melakukan posting itu, sehari ngepost 3 kali 4 kali. Ya banyak lah, karena gini, gue nggak follow ya, atau gue nggak connect sama orang-orang kayak gini. Tapi kan sometimes kalau gue juga nggak connect. Ya ada yang engage dengan para orang-orang inilah, pendongeng pendongeng handal. Itu kan nongol kan di timeline gue kalau gue lagi buka. Gue yang mungkin menyebalkannya itu kali ya. Betul. Ya itu mereka HR bro. Iya. So berarti kan mereka juga yang menciptakan hal ini kan. Berarti mereka kerjanya kagak bener. Karena ini lu bayangin ya, bikin cerita sepanjang itu, itu butuh berapa waktu bro buat ngumpulinnya, buat ngetiknya? Kalau dia ngetik sendiri iya lama. Tapi kalau kopas kan cepet. Bener juga. Bener juga. Kalau kopas kan cepet. Make sense. Iya kan? Berarti pemikiran gua terjawab. Kalau kopas cepet, bener. Tapi kalau yang bikin apa? Kalau Netflix kan punya original series. Nah, kalau dia bikin original story-nya sendiri, itu kan pasti butuh waktu. Iya. Sehari bisa ngepost 2 sampai 4 cerita. Yang jadi pertanyaan gua adalah kapan kerjanya? Aneh gak sih? Iya juga ya, kapan kerjanya ya. Dari fenomena begitu, makanya gua mulai mikir. Gak ada tuh namanya HR influencer. HR mah HR, influencer mah influencer. Kalau digabungin, ya nggak semua ya, tapi bisa jadi nggak akan optimum gitu loh. Iya. Bayangin kalau misalnya nih ya, gue ngabisin ya waktu 2 jam 3 jam seharian di LinkedIn. Kerjaan gue bisa-bisa nggak keteteran kali. Iya sih, benar juga. Makanya. Jadi ini ya, jadi kayak orang aktif di Twitter, setiap hari nge-tweet ada aja ya. Tapi mungkin jadi pertanyaan, nih orang ngapain sebenarnya? Aktif banget. Benar. Iya, kalau ada fenomena jarak apa, antar nge-tweetnya 3 menit. Kalau ada opini apa dia cepet tuh nyambernya, marah-marah gitu. Bener. Kan akhirnya goreng orang. Atau flaming di mana gitu. Iya, bahaya pengangguran sebenarnya. bahaya laten gabut. Iya. Iya, tapi banyak bro, masalah followersnya juga banyak gitu. Lebih banyak dari gua. Iya, tapi orang suka ya. Suka di Indonesia kan, makanya Indonesia tuh kenapa jadi market untuk misalnya drama dari negara lain yang
sedih-sedih. Drama dari negara lain tuh yang mungkin efeknya lebay. Misalnya, nahan mobil. Nahan mobil? Iya. Maksudnya? Ya, drama-drama itu dari negara I. Oh, gue bayangin nahan mobil, gue pikir anjir kayak udah kayak Goku aja nahan mobil. Iya, kayak begitu-begitu. Nah, itu kan, atau yang nangis-nangisan lebay. Iya. Yang misalnya apa, kalau sinetron mah ya gitu ya, udah mau closing nih, gimana ngabisin 2 menit? Oh, ganti-gantian muka, deng, di zoom gitu. Orang-orang senangnya kayak begitu. Dan gak bisa kita pungkiri, itu juga di LinkedIn, sosial media yang lain masuk. Orang senangnya drama-drama sedih-sedih. Satu. Yang jadi favorit juga apa? Yang kelihatannya tuh easy win buat mereka. Easy win maksudnya gimana? Yang kayak tadi, cara nego gaji yang benar. Tampilkan diri Anda cerdas. Tebar senyum yang menggoda. Ketiga, tanya bla bla bla. Yang belum tentu benar tipsnya. Orang suka sesuatu yang mudah gitu. Jadi buat mereka, itu easy win. Kata di TikTok, kalau saya melakukan 3 tips ini, saya bisa negosiasi gaji. Kata di TikTok, kalau bikin resume atau CV, pakai sebuah tools online design aja. Saya nggak nyebut toolsnya ya, tapi ya tau lah, yang depannya C, banyak orang pakai. Belakangnya Anfa itu loh. Iya. Banyak orang pakai sih itu. Iya. Bacanya Canva. Iya, depan C, belakangnya Anfa. Saya nggak nyebut aplikasinya ya. Pokoknya depan C. Iya. Terus? Itu, menurut saya sih, itu tuh jadi kayak apa? Lingkaran setan sendiri, bro. Dan itu penyebabnya apa? Saya nggak nyalahin Pak Nadiem ya. Dicatat, saya tidak nyalahin Pak Nadiem. Kenapa jadi Pak Nadiem? Enggak, tingkat literasi, pendidikan orang buat memilih dan memilah, mereka tuh nggak bisa berpikir kritis akhirnya, bro. Iya. Dan itu terjadi di LinkedIn. Jadi kalau dulu orang main-mainnya Facebook, Instagram, sekarang tuh mereka bikin LinkedIn for the sake of apa? Menjadikan itu lahan baru. Yang membuat orang-orang, LinkedIn kan dulu nggak terlalu rame, tapi sejak pandemi itu growth-nya 10 kali lipat. Iya, karena banyak orang yang tadinya main Facebook dan Instagram kehilangan pekerjaan, mulai buka LinkedIn. Orang yang tadi main Instagram sama TikTok ngeliat tips, tips membuat LinkedIn yang dilirik recruiter, padahal tipsnya sesat. Jadi kalau mau bahas LinkedIn mah mending either undang saya atau undangnya Lani Wijaya. Buat jelasin LinkedIn itu sebaiknya gimana pakainya, yang bertata krama, yang bernurani gitu loh. Bukan LinkedIn yang isinya kayak Facebook. Tapi kan ini balik lagi, bro, ini kan sosial media ya. Betul. Kan lu nggak bisa ngatur Batasin. orang, nggak bisa ngatur orang sebenarnya kan. Bener. Supaya lu nggak boleh begini nih. Nah, jadi pertanyaannya begini, bro. Oke, kita punya profile LinkedIn. LinkedIn itu sebenarnya basically itu kayak CV kita kan. Betul. Iya kan. Di publik malah. Ya, di publik orang bisa Betul. akses sebenarnya kan. Betul. Kalau lu open ya. Open for public. Ya, open for public. Apakah kita harus poles sebegitunya kah atau gimana sebenarnya untuk optimalin profile LinkedIn kita gitu? Oke, jadi gini ya. Karena ini seperti CV atau resume. Selalu ada bagian-bagiannya. Gue ngebahas dari bagian resume atau CV. Yang pertama kan pasti informasi umum. Jadi kayak misalnya foto lu nih, lu manusia seperti apa sih? Dan ini bukan buat cantik atau ganteng, tapi nunjukin profesionalisme lu. Foto gue nggak profesional, bro. Nggak apa-apa. Tapi kan pekerjaan lu pekerjaan yang menurut gue kreatif. So it's okay. Gitu. Kalau lu adalah seorang makeup artist, tapi buat misalnya film horor, mau profile lu adalah profile hasil makeup horor lu, it's okay. Tapi kalau beda lagi nih, orang yang bisa adalah kerjanya orang kantoran kayak gue, back office. Ya fotonya foto profil yang rapi gitu. Rapi. Atau kayak misalnya dia adalah seorang PNS, ya dengan seragam PNS yang rapi, bukan dengan bikini misalnya. Disesuaikan lagi lah konteksnya. Cowok lagi. tapi itu bagian pertama nih, foto. Nama bayangin lagi cowok pakai bikini aja. Bangke merusak suasana. Tapi kita balik lagi nih. Yeah. Bagiannya ada 5 nih. Yang pertama tadi foto, nama lengkap lo, kontak lah kalau ada, at least email lah ya. Terus itu juga ada bagian yang namanya executive summary. Executive summary itu kayak about me lah di LinkedIn. About me. Gue bocorin dikit nih, ada 3 bagian sebetulnya, gampang. Yang pertama tuh harus jelasin. Jadi kayak 3 kalimat atau 3 sampai 5 kalimat lah. Yang pertama tuh ngejelasin lu siapa. Misalnya seorang lulusan sarjana elektro dari Institut X dengan pengalaman selama sekian tahun. Yang kedua, memiliki keahlian teknis dalam hal A, B, C, D, E, ditambah dengan kemampuan komunikasi, project management, design thinking, dan bla bla bla. Yang ketiga,
sebagai seorang fresh graduate dengan pengalaman magang yang mumpuni, si X ini memiliki aspirasi untuk menjadi manajemen trainee di sebuah perusahaan multinasional di bidang X. Bikinnya kayak gitu, simple. Nah, itu executive summary. Ya. Itu adalah bagian pertama. Nah, bagian kedua, kalau dari sebuah resume, isinya apa sih? Kalau lu adalah fresh graduate, pengalamannya masih kurang dari 2 tahun, formal education dulu. Reverse chronological. Dari yang paling baru ke yang paling lama. Udah itu, ini kan interchangeable nih. Mau pendidikan dulu atau mau si pengalaman kerja dulu. Nah, biasa masukin ke pengalaman kerja. Di pengalaman kerja sama reverse chronological. Nah, banyak sekali influencer HR sesat yang bilang gini, oh ya udah masukin Canva aja. Template di Canva-nya nggak reverse chronological. Bayangin kalau lu kerja dari tahun 2001 sampai sekarang. Siapa yang peduli lu di 2001 ngerjain apa? Iya sih. Makanya harus reverse chronological. Ini yang kagak dijelasin. Bener. Orang main isi aja. Oh, kan kalau cerita berangkat dari awal sampai akhir. Berarti dari 2001 sampai 2022. Nah, harusnya kalau bikin resume yang benar tuh ya, itu tuh reverse chronological tadi, terbalik. Terus yang lu highlight detail adalah pengalaman lu 3 sampai 5 tahun terakhir. Di tahun ke-6, ke-7, ke-8 yang sebelumnya itu by poin-poin kecil aja, simple. Nah, itu yang bagian ke-3. Bagian ke-4, kalau tadi kan udah si formal atau professional experience. Bagian ke-4 itu isinya biasanya adalah certification and volunteering. Bukan certification. Lebih ke social activities lah. Jadi organizational experience, volunteering, itu di bagian yang ke-4. Format penjelasannya sama seperti yang sebelumnya. Jadi misalnya dulu di satu lembaga, lu bikin 3-5 poin aja simple, jelasin. Dan jelasin kalimat juga sama modelnya. Lu jelasin lu ngerjain apa, tapi jangan cuma ngomong gini, menulis laporan. Lu jelasin dong, misalnya gini, melakukan pengumpulan data, analisis, dan menyusun laporan yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pihak manajemen. Lebih detail lah. Detailin dong, ceritain dong. Ibaratnya cerita jangan cuma 1 step, tapi 2-3 step. Ngapain dulu, menjadi apa, dipakai di mana. Di IG banyak yang bikin. Jika kamu memiliki pekerjaan seperti ini, jelaskan secara singkat. Pekerjaan apa? Menulis laporan, membuat kopi, menyalakan dan mematikan lampu. Ya, CV lu udah mah bikin pakai yang C belakangnya Anva itu, terus udah itu isinya kayak begitu. Terus masih ngeluh, yang lebih edan lagi, saya sudah melamar di lebih dari 300 perusahaan dan mengikuti tips dari KKX, influencer di TikTok. Tapi kenapa ya, setelah 300 kali ngelamar, saya masih belum diterima? Ya karena tadi sesat gitu loh. Ya, jadi kalau kita ulang ya, sesat itu tuh bisa terjadi mana aja. Dari profil umumnya ya, jangan pakai foto. Menurut lu resume pakai foto nggak? Harusnya. Menurut gua harusnya pakai sih. Harusnya pakai. Karena kan kita nggak kenal nih orang siapa. Tapi orang di Indonesia banyak sekali yang bilang gini, aduh, jangan pakai foto lah. Kenapa? Karena nggak applicant tracking system friendly, nggak ATS friendly. Sekarang gini, kalau di negara barat, orang-orang selain bule itu mendapat perlakuan yang nggak adil. Makanya mereka nggak pakai foto supaya nggak ada bias. Kalau di Indonesia pakai aja, karena bukan buat cantik-cantik atau ganteng-gantengan, tapi buat nunjukin profesionalisme lu. Ini yang kagak diajarin sama para influencer sesat. Kalau gue ngajarinnya gini, mungkin ini agak lompat-lompat tapi nggak apa ya. Kalau lu ditanya soal foto bingung, ibaratkan itu seperti seragam. Dulu lu pernah waktu SD nanya nggak ke guru, Pak, Bu, kenapa sih kita harus pakai seragam? Jawabannya apa? Ya, biar sama. Biar nggak menunjukkan perbedaan status ekonomi. Biar orang tahu ini anak sekolah mana. Jadi kalau hilang gampang lah gitu kan. Tapi di bule kan disebut, kalau kamu udah lewat TK gitu ya, kamu harus tunjukkan quality kamu, preference kamu, warna kamu. Yang benar yang mana? Dua-duanya punya konteks dan tujuan masing-masing. Jadi sama. Kalau misalnya pun kita dengan alasan, jangan pakai foto, karena resume kalau misalnya pakai foto, CV pakai foto nggak kebaca di mesin applicant tracking system. Sekarang kalau ente lihat gitu ya, teman-teman lihat, yang masuk ke ruangan di print, dilihat sama orang itu apa? Fotonya dulu. Kertasnya dulu, udah di print. Jadi kan fotonya ada. Gitu loh. Jadi kita harus pertimbangkan aspek human. Jangan karena istilahnya, dengar kata influencer X, Y, dan Z, jangan pakai foto, maka jangan pakai foto.
Nah, lu bayangin ya, misalnya lu jadi interviewer, ya, ada orang namanya Budi Setiawan, kagak pakai foto, terus Budi Setiawan tuh ada 10 orang. Aduh, ini Budi Setiawan yang mana? Bapak Budi Setiawan yang mana? Kalau Pak Budi Setiawan ini Budi yang mana? Iya, namanya pasaran. Pusing kan? Tapi kalau ada mukanya lebih gampang bro. Iya, betul sih, betul. Nah, tapi kita balik lagi ya. Tadi informasi umum. Jadi foto, profil, kontak, nama lengkap, executive summary. Terus udah itu ada bagian yang ngejelasin pendidikan. Kalau lu kurang dari 2 tahun. Tapi kalau bisa lebih dari 2 tahun, lu taruh paling bawah. Terus ada professional experience atau pengalaman profesional. Terus lu punya kayak organization experience dan volunteering. Nah, bagian kelima ini penting. Apa tuh 5? Skills and certification. Oke. Dan sertifikasi ini ya, yang gue pengen, mumpung kita bahas ini, lu lihat nggak dari 2020 banyak yang bikin webinar berhadiah sertifikat. Sertifikat itu of participation doang. Iya. Kertas begitu apa sih? Iya. Even misalnya ya, gue nggak pernah bagi sertifikat loh. Kayak ngapain gitu loh? Emang itu kepake? Emang orang peduli kalau, oh pernah ikut sesi interview anti gagal dari Alvin Tantio. Who is Alvin Tantio? Nobody cares. Tapi ya itu pada senang sertifikat. Iya. Sebenarnya nothing dulu. Karena kan gini kan, lu bayar, misalnya itu berbayar lah webinarnya. Buat nama lu ditaruh di gambar. Iya. Terus lu dapat sertifikat of participation kan. Ya udah gitu loh. What's the point? Sedangkan sebenarnya kayak sertifikat penghargaan itu sebenarnya idealnya adalah lu dapet karena lu achieve dong. Usaha keras. Iya, lu juara satu apa gitu kan. Membanggakan. Iya. Susah dapatnya, pakai effort. Iya, ini kan kalau duduk manis dengerin dong. Iya, itu kan ibaratnya lu udah kalah, lu nggak ngapa-ngapain, lu dikasih sertifikat cuma buat nyenengin lu doang kan. Iya. Mungkin e-commerce boleh bikin nih sertifikat dari mendengarkan podcast ini. Ya. Nanti collectibles bisa dikumpulin. Boleh juga sih. Boleh juga. Biar ini ya viewersnya lebih banyak ya. Biar viewersnya banyak. Iya, bener. Jadi kayak dikoleksi gitu, stikernya. Iya. Tapi balik lagi nih, yang kelima itu kan tadi apa? Skills and certification skills. Certification tuh kayak yang tadi lu bilang, harusnya sesuatu yang butuh effort, membanggakan, ada usahanya. Iya. Even kalau lu ikut online course gitu ya, dari Coursera, Udemy dan lain-lain, dia adalah yang self-paced learning. Lu beres itu dalam waktu 1 bulan, lu dapat sertifikasi, itu boleh dimasukin. Tapi kalau sertifikasi mendengarkan pembicara strategi sukses di kampus, ngapain gitu? Konyol ya. Itu sertifikasi. Terus sertifikasi juga sebaiknya ditulis berlakunya berapa lama, diterbitkan oleh siapa, itu baru sertifikat. Ya. Terus kalau skill, ya ini juga yang gue pengen luruskan nih dari para influencer sesat gitu ya. Mereka bilang, oh masukin skills Microsoft Office, PowerPoint, apa segala macam. Sorry bro, sis. Menurut gua, itu udah kayak pakaian dalam. Lu wajib bisa. Wajib tapi bisa. Bukan buat ditunjuk-tunjukin. Iya. Gitu loh. Jadi masukinnya Microsoft Office is okay. Kecuali lu punya kayak apa, Microsoft Power BI, Microsoft Access gitu. Itu masih oke lah. Yang di luar sih Office Tools. Dan skill kan tinggal dibagi. Lu punya professional skills, lu punya software skills, sama lu punya language seperti apa. Professional skills, jangan masukin yang istilahnya soft skill yang udah wajib. Misal, kolaboratif, rajin, ramah, jujur. Hah? Rajin emang skills? Ada yang masukin bro, diligent, kayak begitu. Kayaknya itu wants to connect with others. Kayaknya itu sifat deh, kan karakter kan rajin. Kalaupun masukin yang kayak gitu, yang soft skill kayak tadi, masukinlah ke executive summary. Misal nih, sebagai pribadi yang berintegritas dan jujur, si X istilahnya terus mengembangkan skillnya dengan gini. Itu masih oke. Tapi kalau di dalam skill nggak relevan. Nah, professional skill kan lu bisa masukin dari pendidikan lu, kayak dari magang, kayak dari lu ambil sertifikasi yang tadi, kayak masukin kayak gitu. Nah, professional skill ya itemnya 6-8 lah cukup. Terus yang tadi skill secara software lu masukin. Kalau punya pengalaman skill-skill yang keren-keren masukin. Tapi kalau misalnya pengalamannya adalah ngedit Canva, itu bukan software skill. Ya. Hitungannya apa? Itu hitungannya apa ya? Tools yang memudahkan hidup. Tapi jangan dimasukin kayak gitu-gitu. Language juga bikin yang gampang lah. Terus yang gue sebel juga ya. Tips mudah membuat CV dalam 5 menit menggunakan Canva. Udah mah pakai Canva tadi, gue jadi nyebut merek. Gak apa ya? Terus di bagian skillnya dikasih ini bro, indikator. Oh iya tuh, bintang kalau bintang 5. Kita ambil contoh ya, yang paling super sesat nih. Dia masukin Excel, ya. Kan tadi gue udah bilang Microsoft Excel jangan dimasukin, karena itu kayak kolor.
ya. Udah harus bisa, tapi jangan tunjukin. Masukin Excel, kasih bintang nih, pakai bintang bukan bulat-bulat, bintang. Bintangnya 10. Terus pas interview tanya, kamu ini kenapa bintang 10? Oh, karena saya ahli menggunakan Excel. Padahal input data doang, dari kertas di input. Terus ditanya, kamu bisa bikin makro? Makro apa ya, Pak? Kamu bisa konekin VB programming ke Excel kamu? VB apa ya, Pak? Kamu bisa lookup, VLOOKUP, XLOOKUP? Itu apa ya, Pak? Kok kamu ngasih bintang 10? Bunuh diri. Itu dijelasin gak tuh sama para influencer HR di TikTok, LinkedIn, Instagram? Kagak. Kenapa dia bisa kasih bintang 10? Suka-suka berarti itu kan? Iya. Terus parameternya apa? Kecuali lu sertifikasi, lu ambil course dari Microsoft course dari Google, yang ada skornya, itu baru boleh. Jadi dari resume atau CV-nya ya udah sesat. Terus masih mengeluh. Dan yang bukan mengeluh ya, malah bangga. Saya sudah melamar di lebih dari 700 perusahaan. Saya email setiap hari. Terus paling kocak ditanya, oh kamu ngelamar 700, ingat gak apa? Enggak. Terus kamu gimana cara trackingnya? Enggak di-track. Terus kalau ada manggil kamu gimana? Enggak tahu. Ya itu karena mengikuti saran-saran sesat. Saran sesatnya apa? Oh, mumpung kamu masih muda, karena apply itu gratis, apply sebanyak-banyaknya. Banyak pro influencer yang kasih kayak begitu. Itu sih kayak lagi cepuin diri sendiri sih. Cepuin diri sendiri kalau dia tuh bodoh. Dia itu bodoh. Nah, dalam sesi tuh yang gue bikin dari 2020 sampai sekarang, kalau gue bikin, gue selalu ngomong, kalau kamu ngelamar istilahnya lebih dari 10, kamu harusnya malu. Apalagi yang sampai 700 dibangga-banggain, dibikin jadi cerita sedih di LinkedIn. Kombonya udah mudaratnya apa ya? Mudarat jariah itu. Itu udah mudarat jariah, bro. Bukan ngomongin orang, menipu diri sendiri, menginspirasi orang untuk menipu dirinya sendiri lagi. Iya. Kan goblok. Iya, bener sih. Menurut gue ya. Aduh, ya gara-gara influencer itu yang sesat ya. Tapi yang mengaku, yang orang HR mengaku influencer, tipsnya baik juga ada. Iya, pasti ada. Nggak mungkin enggak. Tapi sedikit. Iya, tapi sedikit. Bener sih. Ini gila sih. Iya. Menarik sih. Ya, jadi sebenarnya gini ya, kalau bisa gue simpulkan ya untuk LinkedIn ini ya, sebenarnya LinkedIn ini sebuah sosial media yang powerful. Kalau lu pakai bener ya, asal lu jangan main drama aja sih. Sebenarnya this is drama kan. Iya. Karena LinkedIn itu ya, gini ya, gue bocorin dikit. Dia kan diakuisisi Microsoft nih. Dia tuh pakai teknologi artificial intelligence. Nah, dari situ kan kelihatan lu punya keyword apa, dia bisa pakai Boolean search namanya. Boolean search. Nah, di situ tuh si recruiter, kalau yang pakai LinkedIn recruiter, ini mumpung nggak ada Lani Wijaya, gue ajang share ya, nggak apa ya. Kalau LinkedIn menarik saya boleh ngiklan. Itu tuh ada pakai AI, lu akan bisa di mapping. Nanti misal lu cari kandidat, jenis posisinya apa, terus lu bisa pakai Boolean untuk bikin syarat. Misalnya, saya mencari supervisor compensation and benefits di perusahaan multinasional di bidang fast moving consumer goods. Supervisor yes, staff yes, not manager, not head, not director. Itu langsung muncul tuh listnya jebret. Nah, itu kalau LinkedIn lu isinya keywordnya oke tuh. Kayak yang tadi istilahnya isi resume lu copy ke sana, penjelasan secara eksekutif summary-nya oke, about me-nya, professional experience-nya jelas, skill-nya jelas, lu bakal kejaring tuh masuk. Tapi kalau isi lu adalah cerita sedih di hari Minggu, saya sudah melamar 700 perusahaan dan tidak ada yang memanggil, nggak akan bisa kejaring, terus masih komplain. Apa gunanya LinkedIn? Ya, kita tanya balik, apa gunanya lu? Gitu loh. Menurut gue ya, sorry ini jahat nih buat penonton e-commerce, tapi menurut gue agak nyelekit biar kalian sadar juga lah. Jangan mau lah dibohong-bohongin sama influencer yang sesat gitu loh. Bener. Tonton e-commerce. Jangan diterima semuanya dengan mentah-mentah sebenarnya. Pilih dan pilah, bro. Iya, bener. Gitu. Ya sebenarnya pada intinya sih, daripada lu tadi ya memanfaatkan LinkedIn profile lu bener, tapi jangan lupa juga upgrade skill lu, networking lu. Karena kalau enggak cuma keren di interview doang nih ya. Wah, interview keren. Tapi ketika nanti kerja 3 bulan, jangan lupa saudara-saudara ada probation. Bener. Iya. Nanti kalau lu tiap 3 bulan pindah, lu ditanya gagal maning son. Piye gitu kan? Kerjanya nggak becus. Iya. Oke bro, mungkin ini buat closing aja nih, karena sebenarnya gue ada pertanyaan titipannya yang kemarin tuh. Wah, boleh. Ini ternyata ada dari Morse Fam, followers e-commerce, ada pertanyaan titipan nih. Apa tuh? Nomor 1 nih bro, pertanyaan titipannya ya. Seberapa aman dari layoff kalau untuk karyawan kerja di korporat?
sama startup. Seberapa aman tuh gimana maksudnya bro? Kalau boleh konteks ini. Konteksnya gini kan sekarang kan kalau lagi mau resesi segala macam kan banyak lagi bahas itu kan. Dan kalau sekarang juga startup itu juga lagi banyak kena ini ya, winter tech kan. Nah kalau misalnya kita kerja nih, lebih aman dari layoff mana nih? Kan kalau kita kena layoff nih, kerja di corporate sama startup tuh lebih safety-nya lebih di yang mana bro? Nggak ada yang safety dua-duanya. Nggak ada. Balik lagi ke diri lu bro. Ya. Gua selalu ngomong gini, lu biasanya ngelakuin analisis ya, lu bikin bisnis model canvas, kan prinsipnya selalu desirability, ada yang mau pakai atau gunain nggak, visibility, mungkin dilakuin nggak, viability, menghasilkan profit nggak, itu kan biasa orang bisnis mikirnya gitu, dan adaptability lah. Nah, si desirability, visibility dan viability plus adaptability, lu pernah pakai nggak buat mengakses diri lu sendiri? Desirability, ada nggak orang yang masih mau mempekerjakan lu kalau tiba-tiba lu jobless? Visibility, skill lu apa yang bisa lu jual yang mumpuni? Viability, harga lu berapa sekarang? Jangan istilahnya karena memanfaatkan goreng gaji gitu ya. Dari corporate pindah ke startup, naik, gajinya udah kegoreng. Ternyata pas dicek, ini mah overpaid, skillnya cupu. Nah, sama adaptability. Lu bisa nggak ngelihat istilah perpindahannya seperti apa nih? Punya business acumen nggak? Business acumen tuh membaca arah gerak bisnis ke arah mana. Kalau lu cuma ngendon doang gitu ya, tunggu digaji atau tunggu dipecat, ya nggak bisa. Mau korporasi, mau startup, itu nggak akan ada yang aman. Apalagi nih menjelang pilpres ya. Kita nggak tahu nih menjelang pilpres, nanti misalnya presidennya baru, kementeriannya baru, strateginya baru. Apakah startup tertentu bisa stay? Iya sih. Yang corporate juga sama. Apakah corporate di bidang tertentu bisa stay? Belum tentu. Lu harus punya business acumen. Dan tadi si business model canvas tuh assessmentnya jangan cuma buat ngelihat peluang bisnis, assess diri lu sendiri, desirability, visibility, viability, adaptability. Lu masih laku nggak di pasaran? Dan tips dari gue ya, buat yang teman-teman sekarang nih jangan santai-santai aja. Saran gue sih paling tidak nih, lu 6 bulan sekali coba apply ke perusahaan baru. Ini bukan tips sesat ya, bukan bau nyusahin rekruter. Udah diterima dan ditolak, bukan. Tetapi ini adalah cara lu nge-assess value lu berapa. Dan bukannya jadi bagus nih, ketika lu dapat offering dari luar, lu ngobrol sama bos lu, Pak, saya sih masih betah di perusahaan ini, tapi saya dapat offering seperti ini, bukan bilang mau resign, baiknya gimana ya Pak? Kan lebih enak. Nah dengan kayak gitu tuh, ya lu punya value, lu punya posisi tawar, dan lu nggak perlu takut gitu loh. Betul sih. Karena mau corporate, mau startup, influencer di luar sana pasti jawabnya gini, corporate lebih aman. Tapi setelah pilpres, startup lebih aman. Jawaban saya tidak. Itu masalah yang kompleks, tergantung industrinya, tergantung fundingnya seperti apa, tergantung perusahaannya kayak gimana, operating modelnya. Jadi nggak ada yang aman sih. Nggak ada yang aman berarti ya. Even kita nggak tahu nih abis ini tiba-tiba Senin gue udah nggak bekerja di perusahaan gue, kita nggak tahu. Oke bro, itu tadi ya pertanyaan pertama ya. Jadi intinya adalah lu harus siap dulu kerja dimanapun ya. Bener. Startup atau korporat pokoknya harus siap. Oke, untuk bahkan kalau lu PNS juga Sani, hati-hati. PNS iya juga. Misalnya lo tiba-tiba ya PNS, tiba-tiba kementeriannya ganti. Sekarang PNS harus ada performance management system. Kalau nggak berhasil dipecat semua, wah hati-hati yang PNS. Betul, nggak bisa santai-santai lagi nih. Yang anak konglomerat juga hati-hati. Tiba-tiba kekayaannya tiba-tiba hilang, hujan meteor apa di mana gitu. Anjir, hujan meteor. Nggak pernah ada yang pasti lah dalam hidup lah. Yang pasti cuma mati. Anjir, berat. Oke, nomor 2 nih bro. Ini daripada gua bahas hujan meteor abis ini. Kenapa employee suka merasa HR itu tidak menjadi tempat yang nyaman untuk curhat soal kerjaan? Oke. Sekarang gini, gua tanya balik. Kenapa karyawan tidak pernah merasakan HR atau mengetahui apa yang dikerjakan HR di baliknya gitu loh, di balik layar? Karena HR itu bisa dibilang posisi yang dilematis. Mungkin kan teman-teman pernah tahu lah, kalau ada level staff, ada level manajemen, biasanya ada mid management. Nah ini sama ilustrasinya. Karyawan ada kebutuhan secara people, ya. Bisnis ada kebutuhan nih secara corporate. HR itu tengah-tengah. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana nih si HR itu bisa menjadi tempat curhat yang nyaman? Kita cek lagi nih, reality check. Si HR itu tuh dia actively listening nggak? Dia aktif mendengarkan karyawannya nggak? Atau dia HR yang cuma administratif doang? Saya disuruh bosnya begini kebijakannya. Emang batasannya begitu Pak, jadi nggak bisa ya? Bapak kalau nggak suka silakan resign aja.
Ada HR seperti itu. Iya, iya. Nah, di salah satu sisi yang saya lihat menarik adalah dari pemerintah sekarang kan kayak mau, ini dari 2 tahun lalu sih, mau membuat HR itu wajib sertifikasi. Tapi ya agak tricky lah. Dan di sisi lain kita nggak cukup cuma pakai sertifikasi. Menurut saya HR-nya juga harus dibikin punya empati. Empati bukan simpati ya. Kalau simpati kan kayak lu jatuh ke lubang, terus orang lewat cuma kasihan ya. Iya, iya. Nih saya kasih roti. Kalau empati kan lebih ikut merasakan. Empati ikut merasakan. Iya, iya. Simpati cuma kasihan terus melakukan sesuatu. Oh dia jatuh ke lubang dalam nih, saya kasih roti. Mungkin dia kelaparan. Tapi kalau empati, halo kamu kenapa jatuh di lubang? Kamu ada kesulitan nggak? Ternyata nggak. Oh saya lagi pengen chilling aja di lubang. Kan itu empati gitu. Tanya dulu. Nah HR juga harusnya kayak begitu. Kalau HR aja nggak punya empati, susah. Yang kedua, selain empati nih, kalau HR udah punya empati, udah mau ngedengerin karyawan, dan HR itu sadar dia harusnya mengimbangi antara kebutuhan people dan bisnis, harus ngomongin yang namanya employee experience, EX. Ilustrasinya gini lah yang gampang. Teman-teman kan pasti kalau beli produk, baik sebelum beli, ketika beli, experience di store, sampai after sales pengennya oke dong. Itu kan customer experience. Bagaimana pada akhirnya brand lo menjadi top of mind, dan akhirnya dibeli, digunakan berulang-ulang, jasanya dipakai. Wah iklannya bagus, wah kayaknya canggih, datang ke experience store, cobain gadgetnya. Wih oke ya, terus after salesnya oke, terima kasih pak, gini. Waduh, tiba-tiba SIM cardnya error, nggak kedeteksi. Dibantunya cepat, oke, dikasih unit pengganti. Nah, bayangkan itu bisa diimplementasikan ke dalam HR-nya nih. Tapi berdasarkan apa? Kalau tadi kan customer journey, ini employee journey. Dari lu attract nih, tertarik sama perusahaannya, dari lu proses hiring, onboarding, engaging, performing, growing, rewarding, sampai departure, sampai ninggalin perusahaan, lu di-track nggak sih? Lu dijagain nggak sih sama HR? Jadi jangan cuma HR tuh mikirin, udah untung lu gua kasih gaji sama bonus, udah untung lu medical check up-nya gua bayarin. Tapi secara experience tadi gitu. Itu harus dipikirin. Jadi empati sama employee experience. Kalau misalnya teman-teman punya HR di perusahaan yang nggak kayak gitu, ya mungkin bisa consider untuk ganti HR ya. Ya untuk resign boleh, tapi resign balik lagi ya realitinya. Kalau lo butuh duit ya jangan langsung resign dong, pikirin strategi keuangannya dong, financial check dulu dong gitu. Itu buat pertanyaan kedua lah. Itu sering banget emang gua juga sounding sih. Banyak HR tuh menurut gua nggak berguna karena kenapa? Cuma menjalankan fungsi administratif doang, bro. Iya. Gak mikirin people nih. Iya, gaji, recruiting, sama absen, udah. Tapi sebenarnya kan trainingnya pun training dipaksain. Iya. Sedangkan kalau ngomong HR, HRD kalau di bahasa Indonesia ya, HRD. Human Resource Development, kan ada kata human dan kata development di situ. Betul. Tapi mereka lupa di poin itu. Betul. Jadinya akhirnya ya itu ya tadi lu bilang employee experience ya. Betul. Gue yakin yang dengerin tuh yang nonton episode kali pasti sering merasa kan, ada juga pernah ngalamin tuh kalau ada HR tuh laganya tuh udah yang kayak punya perusahaan, laganya kayak dewa. Oh lu butuh gua nih. Lebih bos dari bos. Iya, ya benar, lebih bos daripada bos. Ya, gue kalau ketemu gitu berapa kali akhirnya gue jadiin konten. Sorry ya. Ya. Oh tadi sedikit nambahin human resource development. Lu udah nyebut human sama development. Resourcesnya ini. Sebenarnya kalau kita bisa jadi kata-kata tadi, resource itu bukan human-nya jadi resource. Tapi bagaimana resource yang ada digunakan untuk nge-develop human-nya. Oh, benar. Jadi jangan sampai kita nggak usah nge-develop karyawan, budgetnya 0. Kita nggak usah ada engagement sama karyawan, budgetnya 0. Ngapain kita menggunakan AI misalnya buat nge-track employee experience, budgetnya 0. Resources-nya digunakan juga bukan cuma buat bisnis tapi buat employee. Betul. Sustainability at the end. Benar. Oke bro, kita ke nomor 3 nih ya. Karyawan startup pindah ke korporat, apa saja yang harus dipersiapkan untuk adaptasi lingkungannya? Oke, menarik. Jadi gini, kita bisa menganalogikannya dengan ketika lu baru lulus kuliah. Ya. Lu kan pasti masuk dunia kerja nih, masih bingung-bingung. Anggaplah itu hal yang sama. Tapi yang penting adalah bagaimana lu punya namanya learning agility. Tapi tunggu, learning agility bukan yang kayak influencer tersebut. Seberapa cepat kamu belajar, seberapa cepat kamu menghafal orang, bukan. Ya, learning agility ada 5. Change agility, mental agility, people agility, self awareness, dan juga gue ulang ya. Jadi keep rolling ya.
Jadi, learning agility itu bukan seberapa cepat lu belajar, seberapa cepat lu ngafalin orang, tapi ada 5 poin. Learning agility adalah soal change agility, mental agility, people agility, result agility, dan self-awareness. Nah, change agility, dalam hidup kan tadi gue bilang yang pasti kematian, benar nggak? Yeah. Ada lagi nggak yang pasti dalam hidup? Kelahiran. Iya benar juga. Kelahiran. Yang lain. Makan Iya. pasti makan. Yang pasti adalah ketidakpastian, perubahan. Iya. Makanya lu harus sadar, change agility. Berarti kan lu harus siap dong dengan segala yang terjadi. Iya. Kalau lu siap, nyambung ke yang kedua, lu punya mentalnya. Waduh, tapi kan gue takut kalau ada perubahan. Gak usah takut. Selama lu punya persiapan, lu berbicara berdasarkan data dan fakta, lu istilahnya secara mental juga berani bereksperimen, it's okay. Jadi change dan mental nyambung. People agility, sebagai orang baru, gak mungkin dong lu diem-diem aja, cuma googling terus jadi jago. Butuh sharing, butuh ngobrol, butuh mentor, butuh coaching. Tapi yang perlu diingat, 3 hal ini lu dapat dari kecil sampai jadi orang di kuliah. Bener nggak? Lu bergaul, lu ada perubahan, tugas lu tiba-tiba disuruh ulang. Itu terkait change, mental, dan people. Sekarang, gue mau masuk poin keempat. Ya, ini gue bahas juga nih, karena gue gemes. Menurut lu lebih penting proses atau hasil? Ini dari gue ya, opini dari gue. Opini, nggak apa. Gue lebih pentingin proses. Oke. Dan 99% penonton juga pasti mikirnya proses. Bener, it's okay, nggak apa-apa. Karena mungkin terbentuk mindsetnya gini ya, yang menurut gue, kita nggak tahu nih terbentuk dari mana. Tapi ketika zaman kuliah nih, atau dulu zaman sekolah lah, lu kerjain soal esai 10, ya. 1 poin nilainya 10, jadi kan 100, ya. Lu udah bikin panjang-panjang hitungannya, salah hasil di bawah doang. Satu nomor nih. Ketika dicoret jadi 0, apa yang mungkin menurut lu teman-teman lakukan biasanya? Pak, kasih nilai 5 lah dari 10, kan salah di ujungnya doang. Atau, Pak, ini kan prosesnya benar, salah tanda di akhir doang, kasih 8 lah dari 10. Karena di Indonesia ngajarin nilai, benar nggak? Itu ke bawah ternyata, bro. Sehingga orang di dalam mindsetnya selalu mikirnya lebih penting proses daripada hasil. Ini salah satu perspektif ya. Bukan berarti gue nyalain lo. Salah satu perspektif. Tapi sekarang coba kita bawa ke reality di dunia kerja, di dunia profesional. Lo menjadi orang yang bisa ngurusin secara mekaniknya, secara sivilnya untuk wahana di Dufan. Wahana lo muter nih, jebret, 100 orang mati. Apa di situ lo masih berani ngomong, lebih penting proses daripada hasil? Itu menggelepar. Kan nggak bisa. Karena menurut gue nih, mindsetnya harusnya gini. Proses yang baik, bukan pasti ya, proses yang baik dapat membawa kita menuju, bukan pasti, dapat membawa kita menuju hasil yang baik. Dan hasil yang baik harus dicapai dengan cara yang baik. Misalnya kayak gimana? Lu punya salesman 2 orang, suruh bangun kemitraan nih sama toko. Yang satu, Pak, Bapak kalau jadi mitra saya bayar 1 juta tiap bulan. Oke, boleh. Wah, cepet tuh, 1 hari langsung dapat 20 toko jadi mitra. Yang salesman kedua, dia benar-benar jelasin, Bapak kalau bermitra sama kita ajarin nih business development, kita ajarin mengelola kasir, cek stok segala macam, kita ajarin pergudangan juga, kita ajarin bagaimana layanan delivery online bisa jalan. Dua-duanya mencapai hasil nggak? Betul. Tapi kan yang tadi lo bilang proses juga penting, bro. Benar. Karena yang salesman 1 tiba-tiba kompetitor bulan depan kasih toko-toko mitra ini, Bapak saya kasih 2 juta. Sementara dia 1 juta itu dia keluarin dari kantong pribadi untuk dapetin bonus. Ketika naik jadi 2 juta kali 20, dia udah nggak bisa bayar lagi. Iya, betul. Nggak sustain. Bandingkan dengan yang kedua. Jadi proses penting, hasil juga penting, bro. Nah, kita refresh sedikit ya. Tadi change agility, mental agility, people agility, result agility. Yang terakhir adalah self awareness. Ketika lu udah ngejalanin 4 yang sebelumnya, pasti ada ups and down dong. Ada gagal dong. Nah, lu bagaimana nih? Lu self aware. Strength gue apa sih? Point of improvement gue apa sih? Gue perlu ngapain sih? Nah, kalau lu secara learning agility-nya udah jalan, lu mau ngisi resume lu mau update karir lu mau istilahnya tiba-tiba kena pecat, ngelamar kerja di manapun, lu nggak takut. Terus jadi learning agility itu apa sebenarnya? Bayangkan lu punya kemampuan nih, dari hasil pengalaman tadi ya, change, mental, people, result, dan juga self-awareness, lu punya semua. Lu gunakan pengalaman lu sebelumnya untuk menghadapi hal yang baru. Jadi nggak perlu takut orang pindah dari dari startup corporate. Berarti kan ada apa nih yang bisa dia pakai dari pengalaman sebelumnya untuk menghadapi hal yang baru? Memanage sesuatu yang kompleks.
melakukan kerjaan yang tadinya butuh cepat di corporate ya agak so-so, skillnya bisa dipakai. Kemampuan negosiasi sama pihak luar, vendor yang ribet-ribet. Ternyata ini lebih ke nego procurement internal, gampang. Terus misalnya di startup diajarin design thinking. Lu dikasih project, lu harus pegang tuh dari mulai thinkingnya, desainnya, lu cari istilahnya secara strategic partnernya, sampai lu MVP. Tinggal lu ceplokin ke project management di corporate misalnya. Jadi nggak perlu khawatir. Begitu pula orang corporate pindah ke startup, mungkin pace-nya beda, mungkin pace-nya cepat. Tapi kan tadi change mental, people, result dan juga self awareness itu gimana? Ini agak panjang tapi menurut gua bisa membuat orang. Sebenarnya kan intinya adalah bagaimana cara menempatkan diri kan, bro. Karena yang gue lihat sekarang ini memang kebanyakan orang tuh terlalu mengkotak-kotakan. Bener. Ya kan, startup, corporate gitu. Jadi kesannya seakan-akan tuh hitam putih, yes, no. Iya. Padahal enggak lah. It's very fluid. Iya. Sebenarnya ya intinya lu kerja kan, sebenarnya kan. Iya. Sama lu bisa perform. Nah, itu dia. Banyak orang tuh langsung, kalau corporate pasti kaku. Kalau startup pasti enak. Iya. Kata siapa? Betul. Iya. Setuju sih. Kata influencer yang sesat. Sepet terus. Ya gitulah. Ntar ini banyak dislike gara-gara dia nih. Nggak apa-apa. Mungkin dislike bisa jadi KPI juga nih. Iya. Sekarang tombol dislike udah nggak kelihatan. Oh iya sih, bener. Syukurlah. Nggak kelihatan angkanya. Nanti di report as spam. Ngomong-ngomong soal report as spam ya, gue lupa nambahin tadi. Lu kalau misalnya di LinkedIn ya rame banget tuh. Ada kayak aduh ini cerita sedih dari si bapak atau ibu X ini, bullshit sekali. Lu tinggal klik titik 3 di atas, mute this person. Nanti lu bisa pilih, mute ada 2, block this person, atau misalnya kayak hide all the posts from this person. Juga dari temen lu, kalau lu nggak mau nge-unfriend dia, lu hide semua post dari dia. Jadi repost dia soal cerita sedih si bapak dan ibu X itu nggak kelihatan. Jadi sebuah tips ya. Sebuah tips bagi pengguna LinkedIn. Iya, bagi pengguna LinkedIn, betul. Oke bro, ini mungkin last question ya. Boleh. Pandangan HR, lihat calon karyawan kutu loncat. Oke, wah ini menarik. Gue bisa jawab. Langsung jawab nih. Yeah. Jadi gini, lo tech talent atau bukan? Kalau lo orang yang kerja di bidang teknologi nih, yang lagi hot banget, lo mau pindah 6 bulan, 8 bulan, it's okay. Tapi kalau lo orang back office kayak gua, ya, lo pindah 8 bulan sekali, lo ditanya, ini kenapa? Karena kalau kita ngomong dari perspektif HR, ya, kita ngomongin performance management, itu kan awal tahun setting objektif, sepanjang tahun diskusi 2 arah, akhir tahun performance management, nyambung di tahun depannya talent management nih, talent review, siapa yang mau promote, siapa yang mau cross function, itu aja udah ngabisin berapa coba kira-kira? 14 bulan, sampai 13 bulan lah. Kalau lu 6 bulan pindah, belum kelihatan performance lu kayak gimana dalam satu siklus. Kecuali lu kerja di startup yang fast moving banget. Tapi pun kalau startup bisa 6 bulan sekali ada perubahan plan, change-nya. Kan baru kelihatan hasilnya kapan? Setelah sekian lama dong. Iya, betul. Jadi hati-hati nih kalau yang pindah-pindah gitu ya. Kalau lu tech talent, gua maafkan. Tapi kalau lu cuma orang back office kayak gue nih, orang kantoran gitu ya, lu 6 bulan sekali pindah dengan kayak, kata influencer X boleh pindah kok 6 bulan sekali kalau di startup. Ya posisi ente apa gitu loh. Kalau lu cuma misalnya orang accounting, orang mungkin sales, terus kayak misalnya admin, atau orang HR, atau orang external affair, 6 bulan sekali pindah tuh aneh. Minimal nih 1,5 tahun sampai 2 tahun sekali pindah. Kenapa? Gue bocorin dikit lagi nih. Kalau misalnya lu dalam setahun perform, di tahun kedua kan, atau awal tahun kedua lu pasti di-consider nih, bisa promosi nggak? Bisa salary adjustment nggak? Bisa jadi lu dapet dari situ. Justru yang harus lu pikirin adalah, kalau lu udah lama di suatu tempat, lu nggak dipromosi, lu nggak di-cross-function-kan, lu nggak ada penyesuaian gaji, apakah lu terdevelop? Jadi jangan terlalu pendek juga pindah-pindah, sama jangan terlalu panjang juga. Kalau terlalu panjang ya perusahaan lu mungkin nggak ngedevelop lu. Iya. Kalau terlalu pendek, mungkin lu yang terlalu buru-buru. Jadi ada seninya di sana. Tapi kan ini bukan ilmu yang pasti. Bukan ilmu yang pasti. Karena kan balik lagi kan kondisi tiap orang, tiap perusahaan pasti akan beda-beda kan. Tuh. Tapi kan lu bisa lihat dari siklusnya. Ya. Orang biasa ngelihat dari financial cycle, siklus finansial, atau siklus dalam 1 tahun kalender. Performance management kan kita set dulu, terus performance-nya dilihat, diskusi 2 arah, performance review di akhir tahun. Di awal tahun berikutnya biasa ngomongin soal gaji, kenaikannya gimana, bonus kayak gimana. Jadi jangan istilahnya, wah kayaknya tahun ini gak ada harapan langsung pindah. Lihat dulu lah, 1,5 tahun, 2 tahun. Kecuali lu adalah tech talent yang lagi laku keras. Tuh.
Back to the reality. Nggak bisa buat semua posisi lah. Lu cuma admin loncat-loncat ya makin mampus gitu loh. Nggak semua posisi juga nggak semua orang ya. Dan nggak semua orang. Tergantung siapa lu juga. Benar. Gitu. Makanya tadi yang kayak lu cerita, ya upskilling itu penting juga. Reskilling, upskilling itu penting. Nggak bisa ya udah gue kerjaan udah oke sekarang. Kalau obsolete gimana? Betul. Wow, ini tadinya gue pikir hanya gibah doang ya. Gibahin LinkedIn, tapi ternyata nanti bisa lagi kita episode gibah. Banyak, tapi ternyata banyak banget insight dari lu. Ini tapi ya bro, ini yang gue dengar dari lu nih, gue nggak pernah mendengar sih, jujur memang dari HR yang influencer yang lain juga nggak ada yang bilang kayak begini. Gue bukan influencer ya, gue HR. Tapi maksudnya ini suatu hal ya mungkin terdengar nggak akan, gue yakin nggak enak. Bener. Tapi this is reality check sih. Betul. Reality check. Karena lu mau di nina bobokan seumur hidup. Atau lu mau mengubah hidup lu gitu loh. Iya, betul. Gitulah. Wow, oke bro. Tadi katanya lu ada mau titip pesan terakhir nih bro. Oh, please, waktu dan tempat dipersilakan bro. Jangan mau dibohong-bohongin. Kalau lu ngeliat informasi, lu pilih dan pilah. Bahkan nih ya, gue mau kasih tahu juga nih ya, biar kita fair ya. Kalau menurut lu dari sesi ngobrol kita kali ini ada yang nggak masuk akal, nggak masuk logika, nggak usah lu percaya. Betul. Jadi lu pilih dan pilah, bahkan informasi ini juga lu pilih dan pilah. Kalau lu istilahnya dari awal nggak suka, tapi lu nonton sampai akhir, selamat. Berarti info dari kita talk chair, bagus gitu. Bikin lu, aduh jangan-jangan gue salah selama ini. Nih, gue ada di jalan yang sesat, misalnya kan. Kalau hati Anda mulai resah gitu, aduh tanda-tanda gitu kan. Dan apalagi nih kalau habis nonton ini, terus kalian mikir, aduh ada episode lagi nggak ya? Nah, berarti kami sudah menjalankan misi sosial kami untuk mengembalikan kalian ke mindset yang benar. Yang artinya apa? Jangan mau dibohong-bohongin. Gitu. Oke bro, thank you banget bro ya buat insight, buat ilmu nih, sebenarnya ilmu dari Alvin ini keren banget nih bro. Tapi gua memang udah harus close nih bro. Sekali lagi thank you bro buat ini ya, buat waktunya, buat kesempatannya bro. Oke, gua close untuk Mushroom episode kali ini. Gua Andri dan Alvin mohon pamit, kita jumpa lagi di Mushroom episode berikutnya. Bye.